Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Siapakah Engkau? Yang berdasarkan pada Injil Yohanes bab 1 ayat 19 dan 20. Dan inilah kesaksian Yohanes ketika orang Yahudi dari Yerusalem mengutus beberapa imam dan orang-orang Lewi kepadanya untuk menanyakan dia, "Siapakah engkau?" Ia mengaku dan tidak berdusta, "Aku bukan Mesias." Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada hari Minggu Advent yang ketiga hari ini, kita berjumpa dengan sosok penting yang bernama Yohanes Pembaptis. Penginjil Yohanes memberi informasi tentang siapa orang ini. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberikan kesaksian tentang terang itu, supaya oleh dia semua orang percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberikan kesaksian tentang terang itu. Yohanes Pembaptis adalah seorang saksi menurut keterangan penginjil Yohanes. Tetapi ketika orang banyak bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Ia menjawab, "Aku bukan Mesias." Yohanes menjawab apa adanya. Ia tidak mengada-ada, dan dia tidak sedang menarik simpati orang-orang yang bertanya kepadanya. Yohanes sadar bahwa ia menjadi orang penting yang dicari orang banyak karena pewartaannya dan seruannya untuk pertobatan. Namun, Yohanes tidak takabur. Dia tidak ingin menyesatkan orang-orang yang datang kepadanya. Ada orang yang mengira dia adalah Mesias. Namun, dengan tegas ia mengatakan, "Bukan." Saudara-saudari terkasih, apakah orang-orang itu sudah puas dengan jawabannya? Ternyata tidak. Mereka terus mencercanya dengan pertanyaan serupa. "Jadi engkau siapa? Apakah engkau Elia?" Dijawabnya, "Bukan." "Nabi yang akan datang?" Jawabnya sama, "Bukan." "Lalu siapakah engkau?" Yohanes memperkenalkan dirinya. "Akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Luruskanlah jalan Tuhan." Para bapak gereja menjelaskan bahwa Yohanes adalah suara yang memberikan kesaksian tentang sabda yang menjelma menjadi manusia. Apakah mereka sudah puas dengan jawaban Yohanes ini? Tidak. Mereka bertanya lagi, "Mengapakah engkau membaptis jikalau engkau bukan Mesias, bukan Elia, dan bukan Nabi yang akan datang?" Jawabnya, "Aku membaptis dengan air, tetapi di tengah-tengah kamu berdiri Dia yang tidak kamu kenal, yaitu Dia yang datang kemudian daripadaku. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak." Yohanes adalah saksi tentang terang, yaitu Yesus, anak Maria. Dia adalah Mesias. Dia adalah sabda yang menjadi manusia. Dia ada di antara kamu. Saudara-saudari terkasih, ia mengaku dan tidak berdusta,
Aku bukan Mesias. Kalimat ini penting bagiku. Ini adalah bentuk kesaksian yang tidak mementingkan dirinya sendiri. Yohanes menyatakan identitasnya sebagai bukan Mesias. Dia hanya suara, sedangkan yang diwartakannya adalah sabda hidup, yaitu Yesus, Mesias. Inilah pernyataan jujur seorang saksi, dia tidak berdusta. Pesannya jelas agar orang tidak salah mengira, aku ini bukan siapa-siapa. Pada kesempatan lain, Yohanes berkata, ia harus menjadi semakin besar dan aku harus semakin kecil. Bahkan kepada para murid dan orang mengikuti dia, Yohanes berkata kepada mereka, lihatlah anak domba Allah. Lihatlah Yesus. Lihatlah Sang Mesias. Lihatlah Sang Terang. Aku ini bukan siapa-siapa. Kerendahan hati seorang Yohanes, kerendahan hati seorang saksi ditunjukkan olehnya dengan berkata, membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Yohanes menemukan Yesus sebagai sosok agung anak Allah yang hanya kepadanya lah orang-orang yang selama ini mengaguminya harus berjumpa dengan Yesus. Yohanes tidak pernah merasa dirinya penting-penting amat. Yesus harus diutamakan. Yesus harus menjadi pusat perhatian setiap orang yang mendengarkan dan datang kepadanya. Inilah kelebihan seorang Yohanes. Dia memperkenalkan dirinya dalam kerendahan hati sebagai utusan Allah yang mewartakan sabda Allah. Saudara-saudari terkasih, pada hari ini kita merayakan Ekaristi bersama-sama dengan umat dan imam. Kita mendengarkan firman Tuhan. Kita juga mendengarkan homili atau khotbah yang menjadi hak prerogatif khusus imam yang menjadi konselebrans atau pemimpin Ekaristi. Setiap imam tentu sudah mempersiapkan khotbah untuk hari ini. Namun, yang bisa saya pastikan bahwa khotbah atau homili itu harus berpusat pada Yesus Kristus sebagai sosok yang harus menarik perhatian seluruh umat yang hadir. Mereka harus bertindak seperti Yohanes yang memperkenalkan Yesus dan bukan memperkenalkan dirinya sendiri. Sebagus-bagusnya homili, selucu-lucunya contoh yang diberikan, seindah-indah rangkaian kata-katanya, kalau tidak menghantar umat untuk bertemu dengan Yesus yang mengasihi, yang mengampuni, yang berbelas kasih dan seterusnya, maka khotbah itu pada dasarnya gagal. Sungguh disesalkan kalau ada orang yang berkata, kalau bukan Romo X yang mempersembahkan misa, saya ke gereja yang lain saja. Wah, gitu loh. Kita memuliakan Allah di rumah Bapa, bukan mencari sosok idola. Kita ingin bertemu dengan Yesus, bukan dengan seseorang yang lain. Yohanes telah menolong kita dengan berkata, aku bukan Mesias. Lihatlah anak domba Allah.
Apakah aku ingin bertemu dengan Yesus kalau aku merayakan perayaan Ekaristi? Marilah kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, kami sungguh terpesona dengan kerendah hatian seorang Yohanes Pembaptis. Ia tidak memegahkan diri dan mencari popularitas dirinya. Ia selalu memberi kesaksian tentang Yesus. Bantulah kami untuk menemukan Yesus dan bersaksi tentang Dia yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.